berkebun dan berbagi informasi seputaran dunia perkebunan, khususnya tanaman tabu lampot. Namun demikian, hal ini bisa sobat berikan penerapannya pada tanaman yang ditanam langsung ke dalam tanah. Sobat berkebun semuanya, topik dan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah mengenai jambu air. Syarat mudah, jambu air cepat berbuah. Apa saja yang menjadi persyaratannya? Mari kita simak sama-sama ulasan dan pembahasannya. Sobat berkebun semuanya, syarat yang pertama adalah memilih bibit yang bersifat genjah atau jenis varietas yang bersifat genjah. Genjah ini buat sobat pemula yang belum mengetahui, kurang lebih artinya adalah mudah dibuahkan atau cepat berbuah. Itulah arti dari kata genjah. Jadi sebaiknya sobat memilih jambu air yang bersifat atau varietasnya genjah. Kita spill dahulu sobat berkebun semuanya, jenis jambu airnya seperti ini kondisinya. Harus kita spill sebagai pembuktiannya. Ini kami tanam pada planter bag ya. Batangnya sudah lumayan kereng, berwarna coklat gelap, tidak terlalu besar. Percabangan lumayan. Untuk ukuran di tabu lampot, ketinggian sekitar 1,20 cm ya, semeter 20 cm. Daunnya masih sedikit karena masih proses bertunas baru setelah masa pembuahan yang kita lakukan. Bakal buahnya lumayan, alhamdulillah, masya Allah, lumayan banyak. Buat ukuran di tabu lampot sudah sangat senang sekali seperti ini. Banyak bakal bunganya, bakal buahnya ya, subur-subur, cakep-cakep. Syarat yang kedua sobat berkebun semuanya, pilihlah hasil tanaman jambu air ini dari hasil okulasi, stek, sambung pucuk, sambung sisip, sambung susu, hasil cangkok. Yang penting bukan dari hasil tanam dari biji ya, itu sobat semuanya ya. Syaratnya pilihlah selain dari hasil yang biji. Kalau hasil penanaman dari biji tentunya memerlukan waktu yang lama untuk pembuahannya dan tingkat keberhasilannya kecil. Apabila ini kita terlanjur kita tanam, maka bukan berarti cara perawatan kita yang salah ya, namun mungkin lebih kepada memang hasil dari biji ya. Jadi memang memerlukan waktu yang lama, tidak seperti kalau hasil dari yang kami sampaikan tadi. Sobat berkebun semuanya, inilah beberapa jenis jambu air yang bersifat genjah, bisa sebagai panduan sobat berkebun semuanya. Di antaranya jambu air dalhari, jambu air citra, jambu air madu Delhi atau MDH, baik madu Delhi hijau atau madu Delhi merah sama saja, keduanya bersifat genjah. Jambu air Kyojok, dan masih banyak lagi jenis jambu air yang bersifat genjah. Silahkan nanti sobat pilih sesuai selera dari jenis tanaman jambu air tersebut. Sobat berkebun semuanya, untuk
Syarat yang ketiga adalah sudah cukup umurnya ya. Jadi untuk jambu air yang akan kita buahkan ini supaya cepat harus penuhi syarat sudah cukup umur ya. Sudah cukup umur ini minimal kalau untuk hasil yang normal dan maksimal minimal berumur 1 tahun ke atas ya. Kalau di bawah 1 tahun tentunya ada kendala tersendiri saat kita akan lakukan proses pembuahan. Kemudian bila mana proses pembuahan terjadi, bisa terjadi pada umur di bawah 1 tahun, tentunya hasilnya tidak maksimal. Kemudian buahnya bisa kecil-kecil. Bisa yang lebih fatal lagi adalah kematian pada tanaman jambu air ini karena sudah kecil kita paksa untuk berbuah ya. Ibaratnya kita manusia masih usia anak namun sudah mempunyai anak ya, kira-kira seperti itu. Yang keempat adalah batangnya sudah berwarna gelap. Utamanya untuk jambu air ini rata-rata batangnya berwarna coklat ya. Jadi harus sobat pastikan bahwa batangnya ini telah memenuhi persyaratan batang coklat, menandakan umur dari jambu air tersebut sudah cukup ya. Kita sepil untuk batangnya seperti ini ya, sudah berwarna coklat ya. Jadi tidak hijau seperti ini ya, seperti ini pada cabang ini ya. Apabila batangnya masih berwarna seperti ini, hijau atau coklat muda seperti ini, maka ada kendala tersendiri bila mana akan kita buahkan ya. Kemungkinan kecil untuk berhasilnya daripada yang kondisinya sudah siap ya. Batang berwarna coklat itu untuk yang keempat. Kemudian yang kelima adalah sudah tidak ada lagi tunas muda, tunas air pada tanaman jambu air tersebut. Kami contohkan tunas mudanya ya. Jadi nanti tunasnya ini sudah habis menjadi daun-daun yang tua semua, sudah prosesnya ini mandek ya, tidak ada perkembangan pertumbuhan pada tanaman jambu air ini, maka jambu air tersebut sangat siap untuk kita buahkan. Kita sepil daun atau tunas mudanya seperti ini. Ini sobat berkebun semuanya. Jadi bila mana nanti tanaman jambu air ini masih ada tunas seperti ini, maka ini akan ada kendala dan kemungkinan kecil tidak akan berhasil ya. Tidak akan berhasil peluangnya kalau masih ada daun tunas muda seperti ini. Bahkan di bagian-bagian lainnya pun sama. Nah, ini banyak sekali tunas-tunas muda seperti ini ya. Jadi peluang tingkat keberhasilannya kecil ya. Kalau ini ada tunas muda tetapi sudah proses pembuahan terjadi ya. Jadi sudah ada buahnya, maka tunas muda ini tidak akan berpengaruh. Seperti itu sobat berkebun semuanya untuk persyaratannya, 5 persyaratan. Semoga kita bisa penuhi dengan semua persyaratan tersebut sehingga proses pembuahan tentunya akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan sobat berkebun semuanya. Terima kasih sobat berkebun semuanya. Salam berkebun, salam tabu lampot.